Salam sukses. Para mahasiswa Indonesia, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, para mahasiswa yang belum bergabung, masih ada sekitar 13 orang lagi. Tapi pertama, kita pertemuan tidak lama-lama dengan Zoom ini. Dengan Zoom ini nanti tolong Anda ikuti di e-learning. Saya akan informasikan ini pertemuan 1, kita ada Zoom ini, nanti pertemuan 4 ada Zoom, nanti pertemuan 8 ada Zoom, pertemuan 9 nanti ada UTS. Sekarang saya bagikan pada Anda, atau Anda sudah melihat e-learning sebetulnya. Saya buka juga. Sebentar ya, mana? Saya buka e-learning. Sesi kita ini, sesi 48 ya, saya bagikan pada Anda, sesi 48 yang... Oke, ini Anda lihat ya. Anda buka pasti ini akan ketemu. Pertama saya jelaskan ini sesi kita 0048 belakangnya, ujungnya itu yang saya catatkan karena di depannya kan 2021 sama saja. Kemudian di e-learning ini saya menjelaskan siapa nama saya di sini, kemudian ada kontak WA sudah tergabung dalam WA kita, kemudian ada email. Tapi jarang saya menggunakan email untuk Anda ini ya, karena sudah dalam WA sudah ada dan di e-learning kita ada. Kemudian ini karya-karya saya, kemudian apa capaian pembelajaran LHK ini di sini ada. Saya tidak menjelaskan. Kemudian dalam bentuk videonya kalau bertemu dengan saya dengan tatap muka, tapi Anda juga bisa apa yang selama 1 semester ini kita pelajari. Ini ada videonya. Di awal saya putarkan pada Anda. Kalau di tatap muka tentu bertemu dengan Anda ya, tapi dengan teknologi digital sekarang sudah ada videonya. Saya percepat. Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Nah, ini Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia. Anda bersua dengan saya dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Oke, saya artikan ini penjelasan saya apa mata kuliah ini, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester dalam video ini sudah ada. Itu pengganti tatap muka kalau di depan kelas dengan Anda. Selain itu, silabusnya ini ada. Silabusnya bisa Anda baca, Anda lihat, Anda pelajari. Langsung di HP Anda bisa, Anda download juga bisa. Nih. Lalu, selain itu, daftar hadir ini kalau kita cek, nanti bisa kita cek. Daftar hadir ini setiap minggu. Jadi setiap jadwal perkuliahan Anda itu jam 9.41 sampai jam 12.20 itu harus Anda mengisi absen. Kita bisa mengecek, saya sebentar saja mengecek kalau ini sinyalnya bagus, saya bisa ngecek siapa saja yang sudah mengisi absen misalnya itu dengan mudah saya bisa melihat. Jadi biasanya kadang-kadang di akhir perkuliahan waktunya itu nanti saya cek, nanti akan saya sebarkan. Jadi di sini sebetulnya bisa kita lihat kalau jadwal ini sudah otomatis sebetulnya ya, ini sudah ada setiap pertemuan ini, jadi sudah ada, tapi dia akan sesuai dengan jadwalnya akan hadir. Jadi saya bisa mengecek di sini. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Jadi absensi tolong Anda isi setiap minggu. Oke, berikutnya nih grup WA. Jadi mestinya grup WA sudah kita gabungkan lewat link di email. Ini pertemuan Zoom selalu nanti saya letakkan juga seperti itu. Jadi di awal minggu 4 nanti juga ada. Di grup WA kalau ada masalah komunikasi juga bisa kita sampaikan. Baik, berikutnya untuk pertemuan 1 ini saya jelaskan menyapa Anda dan juga apa yang dipelajari di semester ini juga ada di sini. Ada videonya. Ini videonya kurang lebih 4 menit. Jadi kalau Anda putar, Anda tahu apa penjelasan saya tentang semester ini misalnya. Salam sukses. Nih. Oke. Jadi ini ada ya. Jadi tinggal Anda mengecek nanti, bisa menonton videonya. Berikutnya, apa yang dipelajari setiap pertemuan juga ada bagannya ini. Jadi pertemuan 1 kita bicara tentang LHK, tentang konsepnya, tentang objeknya, tentang tujuannya, termasuk juga tentang contoh-contoh penelitian linguistik historis komparatif.
Kemudian saya lanjutkan, penjelasan saya seperti kalau Anda bertemu dengan tatap muka, ini sudah pakai gambar dan sebagainya. Anda bisa, penjelasan saya ini memang kurang lebih 20 menit, lebih ya, 23 menit. Ini ya, saya selama 1 semester misalnya ini. Oke. Untuk yang keluar bisa juga melihat inilah kampus kami yang rektoratnya, bagian belakang nanti ada kampus LBS. Jadi kembali dengan saya Profesor Dr. Hermanto SPDM Hum dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif melalui saluran TVET, saluran kebanggaan. Oke. Jadi para mahasiswa yang luar Universitas Negeri Padang, inilah Rektorat Universitas Negeri Padang ya. Nanti bagian akhir video ada kampus LBS Universitas Negeri Padang. Oke. Selain video, Anda juga bisa melihat modulnya. Ini modulnya. Jadi modulnya ada 7 halaman, bisa Anda baca. Setelah Anda mempelajari ini ada tugas. Nanti tugas ini 1 minggu lamanya. Tempatnya di bawah, tempat meletakkan. Anda diminta meringkas artikel ini, artikel contoh, artikel penelitian linguistik historis komparatif. Tapi yang saya minta adalah bentuk tugasnya itu adalah ringkasan, tapi diketik pada PowerPoint, kemudian di PDF-kan. Jadi PDF PowerPoint lah yang dikirim nanti di bawah tempatnya di asesmen itu. Kenapa tidak Word? Word itu sering terjadi, filenya itu terkirim, tapi isinya tidak ada. Itu sering bermasalah seperti itu. Nanti mahasiswa komplain, Pak saya sudah mengirim file, tapi isinya saya lihat tidak ada gitu. Tapi kalau gambar dari PowerPoint itu karena sudah diubah dalam bentuk gambar, itu dari PowerPoint itu bisa. Jadi Anda ketik saja seperti paragraf di PowerPoint, tapi jangan besar-besar, misalnya huruf 14 saja, misalnya dalam bentuk paragraf, cukup dengan 3, 2 atau 3 slide, nanti di PDF-kan dikirim. Jadi ringkasannya menunjukkan bahwa Anda sudah membaca. Waktu yang saya berikan 1 minggu ya, nanti ini berakhir 6 hari sebelum, berarti sebelum kuliah ini, hari Selasa, berarti hari Senin sudah berakhir, tanggal 23, itu. Jadi sekali lagi, diketik dalam PowerPoint, walaupun paragraf-paragraf biasa, tapi itu di PDF-kan. Jadi, kalau Word di PDF-kan pun kadang-kadang sering bermasalah juga, hilang juga, hanya nama file saja yang ada. Ini 1 minggu. Tetapi yang kuis ini Anda ikuti selama 1 hari ini. Jadi setiap minggu ada kuis. Kuis ini mulai setelah Anda kuliah pukul 9.40, kalau Anda siap bisa ikuti kuis sampai pukul 11. 11 malam maksud saya, sampai 11 malam. Tapi waktunya hanya 20 menit. Isi kuis ini hanya 10 butir soal, ya. 10 butir soal, kemudian kalau Anda selesai mengerjakan, Anda tahu nilai Anda sebetulnya. Karena ini otomatis sistem sudah mengatur gitu. Oke, jadi ini 20 menit. Kalau listrik mati, sinyal WiFi putus, Anda bisa diberi kesempatan mengulang 1 kali lagi. Jadi mengulang 1 kali lagi, nanti akan kita pakai nilai yang tertinggi dari kuis Anda. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi seperti itu. Oke. Kemudian forum diskusi ini 1 minggu juga. Anda harus berpartisipasi di forum diskusi. Baik misalnya pertanyaan dari dosen maupun pertanyaan dari teman Anda di situ nanti akan tercatat berapa kali, itu mudah saja saya melihat berapa kali Anda ikut misalnya berpartisipasi. Lalu tugas ringkasan tadi letaknya di sini, jadi di sini Anda submit. Tadi petunjuknya di sini letaknya. Dan tugas ini biasanya saya buatkan sekali 2 minggu, jadi tidak setiap minggu. Oke, ini pertemuan 1. Jadi misalnya saya lanjutkan pertemuan 2 sama tadi, penjelasan video, lalu ada materi, ada video materi, ada modul, lalu ada kuis yang hari itu harus diselesaikan sampai pukul 11 malam, lalu forum diskusi sama tidak ada tugas. Karena tadi minggu pertama ada tugas, minggu kedua tidak ada tugas. Tapi minggu ketiga nanti sama, tapi ada tugas. Nah, minggu ketiga saya lihat ini video, ada modul, ini kuis, ini forum diskusi, ini ada tugas. Tugasnya adalah membuat ringkasan materi pertemuan 2 dan pertemuan 3 dalam bentuk PDF dari PowerPoint tadi. Oke. Minggu keempat tadi berarti sama dengan itu, berarti tidak ada tugas. Jadi sekali 2 minggu tugasnya. Jadi tugas dalam bentuk proyek ini hanya sekali 2 minggu. Begitu sampai seterusnya. Saya tunjukkan sampai minggu ke-8 misalnya. Minggu ke-8 seperti itu.
kemudian ini minggu ke-7, kemudian minggu ke-8. Oke, misalnya nih saya tunjukkan pada Anda ini pertemuan pertama misalnya. Siapa yang sudah ke-9, ini minggu ke-8 masih error ya, tapi kalau minggu ke-9 adalah ujian tengah semester pada tanggal 12 Oktober. Saya klik, soalnya sudah ada sebetulnya, cuma karena dia dibatasi dengan tanggal, maka tanggal 12 dia baru bisa keluarnya. Kalau tidak bisa ya kalau di luar itu tidak bisa. Karena ini diatur oleh sistem, saya bukan dengan sistem. Soalnya di sini 17 Agustus UTS ini, walaupun minggu depan nanti saya jelaskan juga pada Anda, tapi sepintas saya jelaskan. Ini tampak kan? UTS ini berarti belum, ini sudah misalnya ini. Isinya 50 soal. Belum, APNI. Soalnya itu diacak dari soal-soal kuis yang Muhammad Fauzi belum absen, misalnya sudah terhadir. Begitu seluruhnya ini. Diacak, dari jawabannya juga diacak, kemudian kemunculannya juga diacak. Mengambil absen itu adalah waktu 75 menit. Lalu Anda bisa mengerjakan dari pukul 7 sampai pukul 11 malam. Kalau listrik bermasalah, kalau sinyal bermasalah, diberi kesempatan yang belum mengambil absen. Jadi tertinggi dengan ini yang kita ambil. Sistemnya itu sangat mudah kira-kira gitu. Jadi harus pertemuan perhatikan dengan terlalu rumit dengan sistem saya. Rasanya sudah cukup, kalau dengan sistem bacakan juga video ada, itu jadi sangat mudah. Kalau Anda bertemu dengan ruang ini, jadi saya sudah ada diganti dengan sangat tampak sekali video saya. Nanti di quiz, di ujian juga begitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ruang diskusi, ada forum tadi itu, forum diskusi. Berapa jadi itu kira-kira itu saja barangkali untuk pertemuan kita pada bisa. Ini adalah bahan minimal ya. Kalau bisa menambah dengan bahan-bahan lain, ini hanya bahan minimal. Kalau ada yang ingin bertanya ini. Dipersilakan kalau penjelasan saya, mudah-mudahan Anda bisa. Jadi ini hanya mengikuti perkuliahan ini kalau yang HEVA tadi juga Indonesia macet, jadi bisa tidak bisa melihat tapi mengambil absen dia sudah ada tapi di sudah 19 saya berdiri di depan rektorat tadi, itulah yang rektorat kadang putus begitu utama itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu nanti ada kampus Luciko Mala, Mutia, Nengsi, Cici Putri, Nabila, Rahma Putri, hal tertentu nanti Fani bisa ditanyakan melalui WA. Rini Agustina, Yogo Pangestu, Zarwanda, biasanya kadang-kadang ada set Merisa, Sarasabila, ujian kuis tadi itu salah saya biasanya sampai jam 9 malam saya janjikan jam 11. Kalau diberitahu ke saya lewat WA nanti saya ubah sampai jam 11 malam. Biasanya begitu kadang-kadang. Cukup atau absensi terset hanya 2 jam mestinya dijanjikan oleh saya. Ya? Saya janjikan jadi silakan. Jadi saya ingatkan kembali. Kadang-kadang saya harus Anda baca. Jadi tidak bisa kuis. Kalau kuis saja Anda jawab gitu. Nanti jadi itu adalah dalam tonton kemudian untuk itu. Modul tidak Anda baca itu kira-kira saya bisa kalau ada pertanyaan saya silakan diatur dalam. Tapi kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan begitu. Jadi tracking, jadi saya pikir itu ada. Jadi video rekaman video ini nanti saya supaya kalau ada mengulang yang ragu, gitu. Nanti akan saya letakkan di bawah link Zoom itu. Kalau video ini sudah cukup, nanti mohon disampaikan kepada teman-teman Anda ada berapa lagi ini? Supaya tidak berulang kepada 6 orang lagi ya. Putar saja video itu. Mohon disampaikan informasi ini sehari setelah itu atau yang paling mudah nanti rekaman videonya juga saya letakkan kalau saya di e-learning di bawah di YouTube itu. Perkuliahan lain mahasiswa sudah tahu. Dan sudah kalau tidak, saya cukupkan. Itu kira-kira. Mohon maaf sudah mengganggu pertemuan ini Anda untuk awal nanti pada minggu keempat akan ada lagi Zoom ya untuk jadi Anda akan bekerja sampai 1 hari sampai sore sampai malam begitu. Jadi sebetulnya tidak ada hari libur. Jadi sekali lagi, jadi tidak ada pada minta izin pertemuan ini ada Indonesia tadi dan HEVA dari luar bisa sekarang bisa dikerjakan nanti siang nanti sore dan sampai malam. Kalau kita lihat saya juga bergabung di Sepada Dikti yang daringnya itu bergabung adalah seluruh Indonesia. Mengatur kita di mana saja yang muda-muda ini segera menguasai teknologi digital. Tadi saya melihat ada yang sedang berjalan juga video, editing video gitu. Dan berbagai hal kelebihan dan kekurangan e-learning teknologi digital, informasi komunikasi teknologi ini harus Anda pelajari gitu. Saya berharap begitu. Teknologi digital sekarang kalau sasar Indonesia misalnya bagaimana membuatnya saya ikut berita dengan bentuk video seluruh universitas itu hadir di dalam itu. Jadi kita gunakan ruangan kelas bisa saja tidak ada lagi. Saya jelaskan pada Dikti itu untuk Anda orang di luar di seluruh Indonesia bergabung dalam satu kelas. Kalaupun pandemi nanti sudah mulai normal saya yakin nanti perkuliahan ini sudah bergabung di Indonesia. Pada Dikti itu sudah mulai kuat sekarang. Orang kuliah itu tidak perlu lagi ternyata punya ruangan seperti ini. Nah, kalau di dalam ruangan mungkin terbatas, tapi kalau saya buatkan videonya tadi semakin lengkap penjelasan saya dalam bentuk video. Itu perkuliahan kita pada Zoom, karena ini ada arahan perkuliahan. Kalau materinya itu
langsung Anda kerjakan. Jadi yang setiap hari yang penting itu adalah absensi sesuai dengan jadwalnya 3 SKS itu, di situ Anda mengisi kuis dengan catatan Anda dengar dulu videonya, Anda tonton videonya, Anda baca modulnya. Saya yakin dalam kuis nanti Anda bisa jawab seperti itu. Tapi seluruh aktivitas Anda saya mudah melihat nanti ada di zone di e-learning itu ada namanya tracking kompleksen misalnya, itu memantau aktivitas Anda, itu tahu sekali. Jadi Anda tadi nonton video pukul berapa, lalu berapa lamanya modul tadi Anda baca, mulai bukanya berapa, lalu Anda lihat apakah 3 kali Anda buka modul, itu akan tercatat seluruhnya. Jadi saya bisa mantau. Di ujian juga begitu, di kuis. Kuis Anda pukul berapa, mulai dan terakhir pukul berapa, itu tercatat. Ada juga mahasiswa, Pak saya belum masuk, kemudian minta mengulang kalau dulu-dulu 1 kali saya buatkan semester lalu. Tapi saya catat, saya fotokan ke dia, ini Anda masuk pukul sekian, menit sekian, tapi Anda berakhir cuma 3 menit Anda lakukan gitu. Baru dia mengaku, oh iya Pak saya sudah masuk, tapi karena terputus. Ya kan tidak boleh dusta gitu ya, kalau tunjukkan saya sudah pernah masuk, tapi karena listrik misalnya gitu. Nah bisa diberitahu gitu. Karena memang terlacak seluruhnya, Anda tidak bisa dusta-dustakan ini sistem gitu ya. Jadi ada mahasiswa, Pak saya belum ikut kuis, padahal di dalam dilacak ada Anda pernah masuk sekian, berhentinya jam sekian gitu. Jadi dengan sistem tidak ada lagi, karena itu pelacakan itu ada tercatat di dalam kuis. Dan kuis tadi dan ujian Anda tadi sebetulnya terakhir Anda selesai submit, Anda tahu nilai Anda sesungguhnya. Tapi kalau saya ingin melihat seluruhnya sangat mudah, nanti hasilnya dalam bentuk Excel, tahu sekali butir mana yang benar, butir mana yang salah gitu, berapa nilai Anda keseluruhan mahasiswa tahu. Itu saja barangkali penjelasan saya untuk pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya berarti sudah sangat paham penjelasan saya ya. Oke. Begitu. Ada yang bertanya? Sudah sangat jelas? Dan Anda beritahu ke teman Anda nanti kalau masih ada di grup WA belum bergabung, tolong dilihat. Jangan-jangan dia belum melihat e-learning misalnya. Ya berarti Anda mahasiswa yang teman-teman Anda itu tidak siap dengan kuliah. Kalau sudah tahu jam itu mesti ada informasi di e-learning. Apalagi di e-learning saya itu sudah lengkap seluruhnya. Dan terakhir saya informasikan pada Anda, sesungguhnya materi tadi tidak saya tutup pada minggu-minggu kedua, ketiga. Anda bisa menonton video, membaca modul sampai minggu ke-16. Bisa Anda lakukan. Cuma yang tidak bisa adalah kuis tadi. Kuis tadi memang disetting sesuai dengan tanggal munculnya. Tapi materi sudah bisa. Termasuk juga forum misalnya. Forum diskusi itu sesuai dengan tanggalnya. Tapi materi, video yang pengantar, video materi, kemudian modul, Anda bisa, tidak saya tutup. Karena bisa ditutup sebetulnya, tapi saya tidak mau nutup, biar Anda belajar sampai minggu ke-16 pun tidak ada masalah. Cuma kuisnya sesuai dengan jadwal, forumnya sesuai dengan jadwal, tugas-tugas sesuai dengan jadwal. Tapi tugas bisa juga Anda buat. Anda buat tugas dulu, tapi tinggal jadwalnya nanti mengirimkan. Jadi mengirimkan yang tidak bisa. Karena saya set ini karena kita diharapkan harus 16 kali pertemuan. Tapi kalau sistem baru nanti bisa diatur sebetulnya siapa yang lebih dulu, itu bisa selesai dulu. Tapi karena sistem kita belum membolehkan seperti itu. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup. Tidak ya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, demikian saja pertemuan kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingatkan, daftar hadir segera, kemudian kuis itu berakhir pukul 11 malam nanti untuk pertemuan 1. Kita cukupkan ya, saya tutup Zoom ini.